Selamat siang, kembali lagi bersama saya Rosalinda Peja dalam acara talk show mengenai materi sensasi dan persepsi dalam mata kuliah Psikologi Industri. Pada kesempatan ini saya telah menghadirkan beberapa teman mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Teman-teman mahasiswa diantaranya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yuan Gasper, saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Hai, perkenalkan, nama saya Belandini Utamitoi. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Undana Kupang. Halo, perkenalkan nama saya Konstantinus Fiuministapo, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan KLKK semester 6. Perkenalkan, nama saya Dominika Priskatsu, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. And I was running far. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi sensasi dan persepsi yang ada dalam mata kuliah Psikologi Industri yang telah teman-teman pelajari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam mata kuliah Psikologi Industri ini dia membahas salah satu materi, salah satunya itu sensasi dan persepsi. Yang saya mau tanyakan, yang pertama, apa yang teman-teman ketahui tentang sensasi itu sendiri? Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang sensasi. Jadi sensasi itu pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi atau dalam bahasa Inggrisnya sensation, yang berasal dari kata Latin sensatus yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesedaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita seperti temperatur yang tinggi, warna hijau, rasa nikmatnya sebatang coklat. Sebuah sensasi dipandang sebagai kandungan atau objek kesadaran puncak yang privat dan spontan. Karena kesimpulan, sensasi merupakan deteksi energi fisik yang dihasilkan atau ditampilkan oleh objek-objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Sensasi meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan sentuhan. Sensasi merupakan salah satu dari 3 komponen utama kesadaran menurut psikologi, dan afeksi. Jadi kesimpulan sensasi itu merupakan proses penerimaan rangsang atau stimulus melalui alat-alat indera. Alat-alat indera manusia seperti apa yang digunakan dalam proses penerimaan rangsang atau stimulus tersebut? Baik, alat indera dalam proses penerimaan rangsangan yaitu seperti mata, hidung, lidah, dan permukaan kulit. Jadi, yang termasuk dalam akal yang paling tinggi itu adalah mata dan telinga, sedangkan lidah, hidung, dan permukaan kulit termasuk dalam akal yang paling rendah. Baik, di antara teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang persepsi? Baik, persepsi itu adalah pandangan dari seseorang, sehingga timbullah suatu keyakinan dari orang tersebut. Proses persepsi itu dikenal dengan proses kognitif, yaitu apa yang mereka lihat, penginderaan mereka, pandangan mereka, penciuman, dan perasaan mereka, kemudian ditafsirkan melalui suatu pesan. Pesan yang diterima dari itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir mereka, sehingga dari pola pikir mereka juga dapat mempengaruhi tingkah laku mereka.
kesan apa yang diperoleh atau kesan yang diperoleh melalui apa? Maksudnya kesan yang diperoleh itu melalui apa? Jadi kesan yang diterima dari setiap individu itu tergantung pada seluruh pengalaman yang diperoleh mereka dari proses belajar mereka serta dipengaruhi oleh faktor dalam diri mereka sendiri. Nah, tadi dijelaskan bahwa persepsi itu merupakan proses kognitif, itu melalui penginderaan dan sebagainya. Nah, dari teman-teman ada yang tahu apa saja atau proses apa saja yang ada dalam persepsi tersebut? Baik, ada 3 proses dalam proses persepsi. Yang pertama, proses fisik, merupakan proses ditangkapnya stimulus oleh alat indera manusia. Yang berikut, proses fisiologi, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf-saraf sensorik. Yang berikut, proses psikologi, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Apa saja ciri-ciri persepsi yang teman-teman ketahui? Ciri-ciri umum persepsi itu yang pertama, rangsang yang diterima harus sesuai dengan indera, seperti cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, dan bunyi untuk pendengaran. Yang kedua itu dimensi ruang, seperti atas bawah, tinggi rendah, luas dan sempit. Selanjutnya ada dimensi waktu, seperti cepat lambat dan tua muda. Berikutnya ada objek pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya, tidak berdiri sendiri, seperti ruangan tertentu dan saat tertentu. Apakah dalam persepsi dijelaskan bahwa ada persepsi yang bisa ditentukan oleh faktor fungsional atau faktor diri individu dan faktor struktural atau dari luar diri individu? Ya, ada. Seperti faktor fungsional atau personal itu kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, proses belajar, motif dan pengetahuan terhadap objek psikologis dan lain-lain yang bersifat subjektif. Sedangkan faktor struktural atau faktor dari luar individu seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Terima kasih. Apa yang kalian atau teman-teman ketahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi proses persepsi ada faktor perhatian yang selektif. Maksud dari perhatian yang selektif ini, di mana memusatkan perhatian pada rangsang atau stimulus tertentu. Faktor yang kedua, ada ciri-ciri rangsang. Ciri-ciri rangsang ini maksudnya memusatkan pada rangsang atau stimulus tertentu. Yang ketiga, ada faktor kebutuhan individu, di mana cita rasa individu dalam pengamatan merupakan hal yang termasuk dalam kebutuhan individu. Dan yang terakhir ada faktor pengalaman, yakni pengalaman individu dari masa lalu. Oke, baik. Demikian hasil diskusi kita hari ini tentang materi sensasi dan persepsi. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sehat.